Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat tidak hari ini? Semangat. Sudah sarapan belum? Sudah. Sekarang dengan Ibu Rina kembali lagi kita akan belajar tentang P5. P5 itu adalah project penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya digabung dengan PPRA. Kelas 5A. 5. Abidah, Adnan, Fajrian, Adnan Nailun, Agam, Apika, Citra, Dian. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik atau kalian bisa mengenali macam-macam pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian bisa memahami, ya, bisa menghafal, ya, apa itu hadis tentang kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian kalian nanti peserta didik bisa memilih sampah-sampah atau macam-macam sampah. Sampah-sampah itu ada dua macam, ada organik dan ada anorganik. Nah, yang terakhir adalah kalian bisa mengolah sampah tersebut supaya tidak menjadi limbah beracun atau limbah berbahaya. Nah, untuk itu coba lihat paparan PowerPoint yang ada di atas. Pencemaran dan pengelolaan sampah. Pencemaran lingkungan itu artinya masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan yang dapat merusak ekosistem. Kemudian merusak kesehatan manusia dan kualitas hidup. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran yang merugikan kesehatan manusia. Ingat, ada satu hadisnya tentang kebersihan. Nih hadisnya. Ayo baca. At-tuhuru syatrul iman. Ibu dulu. At-tuhuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian jenis-jenis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Kenapa terjadinya pencemaran yang ada di lingkungan sekitar? Coba apa yang pernah kalian lihat di sekitar kita tentang pencemaran lingkungan? Sekarang kalian pernah tidak melihat pencemaran yang ada di lingkungan sekitar kalian? Pernah tidak? Pernah dong. Nah, sekarang coba
contohkan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kalian. Siapa yang bisa jawab, Cung? Banyaknya sampah di sungai. Iya, pinter. Banyaknya sampah yang ada di sungai. Jadi sampah-sampah ini terkadang mengganggu pandangan kita, mengganggu penciuman kita karena berbau. Kemudian siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Diana? Iya, sungainya karena sudah tercemar limbah, sungainya terkadang berbau dan berwarna apa? Berwarna hitam. Ya. Ada lagi yang bisa jawab? Iya, Habib. Iya, asap knalpot. Coba kalau menurut Habib, asap knalpot itu wangi atau bau? Bau, merusak pernapasan kita. Oleh karena itu, di sini dijelaskan apa itu jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, satu, pencemaran udara. Karena udara itu yang kita hirup setiap hari sangat penting. Ketika tercemar, maka dampaknya bisa merusak pernapasan. Apa saja pencemaran yang terjadi di udara kita? Contohnya apa? Pabrik yang membakar bahan bakar. Kemudian, nih contohnya seperti ini nih. Nih lihat, pencemaran udara. Contohnya apa ini? Asap pabrik. Kedua, pembakaran sampah. Ketiga, asap kendaraan. Ini yang jadi polusi udara di sekitar kita. Sehingga terkadang kalau orang yang mempunyai penyakit asma itu bisa berpengaruh pada pernapasan. Kemudian yang kedua, pencemaran apa? Air. Air juga karena sumber kehidupan manusia ya tercemar oleh ulah manusia. Apa saja yang pencemaran air itu? Karena apa? Karena limbah rumah tangga. Contohnya bekas nyuci piring, nyuci baju, yang pakai deterjen kan limbahnya dibuang ke sungai. Kemudian sampah organik. Sampah organik itu artinya sampah sisa-sisa dapur. Ya, dari sisa sayuran, sisa-sisa sayuran yang ada yang diolah oleh ibu kalian tuh, karena kalau dibuang sembarangan maka akan menjadi limbah berbahaya. Ya, dampaknya apa? Dampak dari pencemaran air mengakibatkan keracunan ikan. Nih contohnya tuh, limbah dibuang ke laut tuh, jadi lautnya kotor, lautnya banyak sekali sampah. Kemudian limbahnya dibuang ke sungai, banyak nih. Karena pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab, limbah pengolahan ya bekas pengolahan pabrik itu mereka dibuang ke sungai sehingga sungainya menjadi kotor. Akibatnya apa? Akibatnya ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di sungai itu mati. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, pencemaran tanah. Yang pertama tadi udara, air, sekarang tanah. Nah, pencemaran tanah ini disebabkan oleh pembuangan limbah berbahaya. Contohnya yang bersifat kimia, elektronik, ya, HP yang bekasnya dibuang, pakaian, ya, kemudian penggunaan
pestisida dan bahan kimia pertanian secara berlebihan. Ini contohnya pencemaran tanah, contohnya buang sampah sembarangan sehingga terjadi sampah yang semakin hari semakin menumpuk. Kalian kalau lewat di gundukan sampah suka pegang hidung nggak? Kenapa? Karena bau. Itu yang diakibatkan oleh pencemaran tanah, sampah yang dibuang sembarangan. Kemudian limbah plastik yang dibuang sembarangan itu termasuk ke dalam limbah anorganik. Limbah dapur itu yang seperti contoh sayuran, buah-buahan, ya, kemudian daun-daunan itu masuknya ke dalam organik. Ingat, kalau sampah sisa dapur disebut sampah organik. Kemudian kalau sampah yang mengurainya lama, contohnya plastik, kaleng, dan lain sebagainya, maka itu disebut anorganik. Ya. Sekarang jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu bisa dibedakan ada 2. Nih, sampah apa yang pertama? Organik. Yang kedua? Anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup. Sampah organik mudah terurai oleh mikroorganisme dan dapat dijadikan kompos. Jadi sampah organik itu bisa terurai, itu namanya sampah organik. Contoh sayuran, apalagi buah-buahan, apalagi daun-daunan. Nah, kalau sampah yang terurainya lama, terurai itu kayak plastik. Ya, kalau plastik terurainya lama sekali, itu bisa tahunan. Bahkan puluhan tahun, ratusan tahun baru bisa terurai. Nah, makanya dipisahkan. Kalau kalian buang sampah, itu di depan kan ada bacaan organik dan anorganik. Kalau organik itu bisa terurai, kalau anorganik sulit terurai. Ya. Oke, Ibu mau bikin ini permainan. Ya. Nanti kalian ke depan. Jadi permainannya begini, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab dengan waktu 30 detik. Ya. Oke, ini ada 4 baris, kalian pilih salah seorang yang mau maju ke depan. Kalau bisa menjawab, skornya 100. Ya. Oke, siap? Ini seputar materi yang sudah kita bahas tadi. Ya. Ya, waktunya. Nah, kemudian kalian pilih nomor 1 sampai 5. Dengan cara bagaimana? Dengan cara begini permainannya. Kalian pilih nomor, contohnya 1 gitu di ini ya. Kemudian kan nanti ada pertanyaan, ada jawaban. Kalian pilih yang mana? A, B, C atau D. Siap? Ayo Adnan maju ke depan. Ayo pilih. Pilih nomor berapa? Sok dipegang. Yang mana? Ya, siap. 30 detik. Ayo, yang mana? Lihat.
30 detik. Awas nggak kelihatan. Termasuk sampah organik. Ayo cepat. Yang mana? Organik. Organik. Kemudian mualif nomor 2. Udah tadi? Iya, sekali lagi mualif. Ayo, yang mana? Ah, udah. Ayo, yang belum? Ini, Nenes. Nenes pilih nomor berapa? Awas nggak kelihatan. Nenesnya sebelah sana. Sok. Ayo Nenes. Awas Nenesnya nggak kelihatan. Hadisnya apa? Ayo cepat 30 detik. Yeay, tepuk tangan. Terakhir. Iya. Iya. Nomor berapa? 1 atau 5? Yang mana? Manakah yang termasuk sampah anorganik? Yang mana? Yang ini betul apa tidak? Betul. Satu lagi yang mau ke depan siapa? Sok. Sok, Ari belum. Nah, contoh pencemaran udara kecuali. Yeay. Ya, jadi itulah permainan kita hari ini. Semoga kalian nanti bisa menjawab semua persoalan yang akan kita hadapi. Sudah? Ini tugas untuk minggu depan adalah kalian membawa bahan-bahan terdiri dari kulit buah. Kulit buah contohnya ada kulit buah di rumah kalian bawa, atau sisa sayuran di rumah kalian bawa dari rumah. Kemudian gula Jawa, tahu gula Jawa? Yang warnanya merah kecoklatan, nah, gula apa? Kalian bawa. Kemudian dengan air bersih kalian bawa dalam botol. Ini kita akan membuat satu proyek namanya ekoenzim. Namanya ekoenzim. Siap? Siap tidak? Yang kencang dong.
Jadi ini